Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, Bunda akan menjelaskan tentang penyebab gangguan motorik halus pada anak usia dini dan cara mengatasinya. Akan dijelaskan pada anak usia 0-6 tahun ya. Silahkan disimak. Nah, apa penyebab gangguan motorik halus pada anak usia dini? Penyebabnya ada dua. Yang satu adalah kurangnya stimulasi. Kurangnya stimulasi maksudnya itu adalah stimulasi dari lingkungan. Bisa dari orang tua dan keluarga terdekat, dari pengasuh, dan lingkungan sekolah seperti guru dan teman-teman. Nah, itu karena kenapa? Memang motorik halus itu pendorong utamanya adalah stimulasi. Stimulasi dari luar atau dari lingkungan dan dari dalam diri sendiri tentunya. Sedangkan kalau motorik kasar itu kan paling banyak membantu itu adalah perkembangan fisik dari seseorang itu sendiri. Jadi bukan stimulasi tapi perkembangan dan pertumbuhan dirinya sendiri. Nah, beda dengan motorik halus, faktor utama penentunya itu adalah stimulasi dan perkembangan motorik kasar sendiri. Kemudian penyebab yang kedua adalah kecacatan motorik. Apa yang dimaksud dengan kecacatan motorik? Kecacatan motorik itu adalah ketidaksempurnaan perkembangan otak, perkembangan saraf, perkembangan otot, dan perkembangan anggota gerak. Ya, jadi itu juga akan mengalami gangguan motorik halus. Jadi secara singkat bisa kita lihat gangguan motorik kasar menyebabkan terjadinya gangguan motorik halus secara tidak langsung, ya. Nah, mengapa kurangnya stimulasi itu menyebabkan gangguan perkembangan motorik halus? Orang tua sebaiknya memberikan perhatian lebih dan sering memberikan stimulasi motorik halus sesuai dengan umur anaknya ya. Jadi, orang tua itu harus banyak baca ya, perkembangan motorik halus anak sesuai dengan usianya itu apa saja. Dan bagaimana cara menstimulasinya, seperti yang Bunda jelaskan di video sebelumnya ya. Jadi kapan stimulasi itu diberikan? Pada usia tertentu ya, sesuai dengan perkembangannya. Kemudian waktunya kapan? 17.00 sampai 19.00. Jadi jam 5 sore sampai jam 7 sore. Itu waktu yang baik untuk anak belajar motorik halus dan memberikan stimulasi motorik halus. Kenapa harus di jam-jam seperti itu? Karena di jam pagi dan sore adalah waktunya stimulasi motorik kasar. Ya, itu yang paling tepat. Jadi pada sore hari anak sudah melepas lelahnya setelah tidur siang, kemudian sudah mandi, makan, dan kita bisa menstimulasinya dalam keadaan santai bersama seluruh keluarga. Kemudian kecacatan motorik yang dimaksud itu apa saja? Ada 6 ya. Yang pertama adalah cerebral palsy. Ini nanti akan dijelaskan pada slide berikutnya. Muscular dystrophy, multiple sclerosis, spina bifida, amputation, Rett syndrome.
Nah, Bunda Yanda, apa yang dimaksud dengan cerebral palsy? Cerebral palsy. Cerebral palsy adalah gangguan motorik dan non-progresif akibat kerusakan otak sehingga berpengaruh pada gerakan dan koordinasi. Gerakan yang dimaksud di sini adalah motorik kasar, sedangkan koordinasi yang di sini adalah motorik halusnya. Kenapa anak bisa mengalami cerebral palsy? Cerebral palsy itu kayak stroke otak ya. Karena anoksia atau kekurangan oksigen sebelum atau saat lahir. Misalnya anak tersebut terlalu lama di dalam perut ibu, ketika waktunya melahirkan dia belum melahirkan sehingga dia kekurangan oksigen. Atau ketika lahir dia terlalu lama di jalannya lahir sehingga dia mengalami kesulitan dalam menerima asupan oksigen, jadi kesulitan bernafas. Ciri-cirinya adalah jika bayi tersebut keluar dalam keadaan biru, berarti dia keracunan atau kekurangan oksigen. Cerebral palsy ini ada tipenya, tipe spastik, ahetosis, ataksia, dan campuran dari ketiganya. Gangguan komunikasi pada anak cerebral palsy ini sering terjadi, dan pada umumnya anak tersebut mengalami hambatan intelektual. Jadi perhatikan pada ibu-ibu hamil, perhatikan waktu kehamilannya itu ya. Jika sudah melewati 36 minggu, ada baiknya Anda berkonsultasi dengan dokter. Karena apa? Pada usia yang lebih dari usia semestinya akan menyebabkan cerebral palsy, atau bisa juga keracunan air ketuban. Nah, biasanya anak lahir dalam keadaan kekurangan oksigen dan menyebabkan Down syndrome atau hambatan intelektual. Anak mengalami IQ yang sangat rendah, sehingga segala perkembangan motorik, baik itu motorik kasar, terutama motorik halus, akan mengalami gangguan. Muscular dystrophy. Muscular dystrophy adalah suatu kelainan otot. Muscular itu asal kata dari muscle yang berarti otot. Nah, otot volunteer itu adalah otot sukarela dalam bahasa Indonesia, atau juga disebut otot refleks. Nah, yang mengalami muscular dystrophy ini biasanya tidak dapat disembuhkan. Biasanya bertambah sakit, dan sakitnya itu bertambah terus. Akibatnya secara berangsur-angsur ototnya akan mengalami kemunduran. Nah, kenapa ada anak yang mengalami muscular dystrophy? Biasanya karena penyakit polio atau karena virus yang menyerang otak, sehingga otot-ototnya akan semakin lemah, sakit, dan mengalami kemunduran sampai dia menjadi lumpuh layu. Multiple sclerosis adalah suatu penyakit degeneratif dari sistem saraf yang mengarah pada hilangnya mielin yang menutup saraf. Akibatnya terjadi kelemahan otot, hilang koordinasi, dan kerugian penglihatan, dan berefek pada fungsi kecerdasan. Jadi multiple sclerosis itu biasanya rusaknya saraf pada tulang belakang manusia, sehingga hilangnya mielin, atau mielin itu adalah saraf koordinasi antara otak, tulang belakang, dan seluruh anggota tubuh. Biasanya sebelum mengalami kelemahan otot, anak itu akan bergerak tidak beraturan. Jadi dia gerak-gerak terus, tapi gerakannya itu gak beraturan. Tangannya itu bisa bergerak ke kanan, ke kiri,
seperti orang ayan, tapi dia itu tidak ayan, dia berjalan seperti orang ayan, misalnya kejet-kejet misalnya, atau kayak orang tremor, atau apa ya, pokoknya bergerak terus tanpa koordinasi yang jelas. Ini akan berlanjut sampai dia mengalami hilangnya penglihatan. Dan tentu saja kalau saraf pada tulang belakang itu yang memerintah makanan untuk sampai ke maksudnya yang mengalirkan makanan-makanan ke dalam otak sehingga otak bisa memerintah dan lewat lagi ke saraf tulang belakang itu tidak berfungsi dengan baik, maka kecerdasan otak juga akan semakin berkurang. Pada spina bifida itu merupakan celah pada tulang belakang. Nah, sebenarnya hampir sama dengan sklerosis itu tadi atau multiple sklerosis, hanya saja kalau multiple sklerosis itu kan rusaknya saraf pada tulang belakang. Nah, kalau spina bifida ini karena pada tulang belakang itu ada celah dan biasanya terjadi pada saat masih di dalam kandungan. Keadaan ini berakibat problem pada bagian saraf atau neurologis dan terutama pada tubuh bagian bawah, ya. Jadi kerusakan tabung saraf itu bisa terjadi pada otak, juga pada tulang belakang, ya. Jadi sama seperti multiple sclerosis itu tadi, mielinnya itu terganggu. Dan kecacatan ini terjadi sejak lahir. Mereka memerlukan kemandirian dalam keterampilan menolong diri sendiri. Jadi dia akan mengalami ketergangguan gerak, bahkan akan mengalami kelumpuhan. Koordinasi geraknya juga tidak beraturan. Kemudian selanjutnya adalah amputation. Amputation atau amputasi adalah hilangnya bagian tubuh tertentu karena penyakit atau kecelakaan tertentu. Karena penyakit misalnya kanker atau patah tulang yang tidak bisa diselamatkan sehingga menyebabkan anggota tubuh gerak itu harus diamputasi. Jadi anggota tubuh yang diamputasi itu tidak bisa menjalankan fungsinya dengan baik. Maka karena motorik kasarnya terganggu, maka motorik halusnya juga otomatis terganggu. Rett syndrome atau sindrom Rett adalah kumpulan gejala dari suatu kelainan genetik yang mengenai otak menyebabkan gangguan perkembangan neurologis dan yang progresif. Artinya begini, Rett syndrome itu diakibatkan oleh kelainan kromosom. Jadi kromosom X-nya itu berlebihan dan biasanya terjadi pada anak perempuan. Nah, karena jarang sekali terjadi pada anak laki-laki. Kalaupun terjadi pada anak laki-laki, itu biasanya anak laki-laki itu akan mengalami meninggal sesaat atau sebelum dilahirkan. Nah, pada anak perempuan yang mengalami Rett syndrome ini biasanya bisa dilahirkan, tetapi pada tahun pertama akan terlihat kelainannya, terutama pada koordinasi geraknya, perkembangan motorik kasar dan motorik halusnya itu terganggu. Selain itu, anak akan mengalami ketergangguan intelektual
juga seperti Down syndrome dan sebagainya. Nah, bisa terlihat anak itu mengalami gerakan yang tidak teratur pada tungkai tangan dan kaki, jadi dia bisa bergerak tanpa sebab. Kemudian sulit duduk, sulit makan dan menelan, sulit berjalan, dan ketidakmampuan itu akan progresif atau semakin parah sampai pada akhirnya anak tersebut mengalami kelumpuhan. Karena progresif, ini tidak bisa disembuhkan, ya, tetapi bisa dilakukan terapi untuk mengurangi saja, ya. Apa yang bisa dilakukan untuk menanggulangi kecacatan motorik pada anak? Nah, kecacatan motorik itu bisa motorik kasar dan motorik halus, ya. Tetapi kalau kita mengobati kecacatan motorik kasar, maka otomatis motorik halusnya juga bisa diobati atau dilatih. Maka oleh karena itu, layanan kecacatan motorik ini harus dilakukan secara bersamaan atau seimbang antara motorik kasar dengan motorik halusnya. Karena perkembangan motorik kasar akan diikuti oleh perkembangan motorik halus. Yang pertama adalah pengobatan ortopedi. Jadi merupakan salah satu cabang pengobatan medis yang mengkhususkan pada pencegahan, pemeriksaan, penentuan, dan perbaikan terhadap gangguan dan kelukaan sistem muskuloskeletal. Jadi ortopedi itu ahli tulang. Nah, jadi ketika Anda masuk ke ahli tulang akan diperiksa perkembangan tulang dan ototnya. Ya, secara medis, ini kalau sudah secara fisik terlihat, maka lanjutkan ke pengobatan secara medis. Kemudian, pemberian alat bantu atau yang disebut ortose. Pemberian ortose kepada penyandang supaya mendapatkan penguatan pada bagian-bagian tubuh yang lemah, serta peralatan yang membantu menyandang tunadaksa dalam mobilitas dan kemampuan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, tangan palsu, kaki palsu, atau berupa penyangga dari tangan dan kaki ataupun tulang punggung. Selanjutnya bisa memberi pemberian anggota tubuh tiruan atau protese. Protese diberikan kepada penyandang tunadaksa dengan keadaan anggota badan tidak sempurna, hilang, rusak, ataupun bekas penyakit, ya. Protese dapat memberikan keindahan maupun pengganti dari fungsi anggota. Kemudian berikan juga fisioterapi, yaitu pengobatan dengan menggunakan modalitas sumber alam fisik seperti air, listrik, panas, dan mekanik. Nah, Bu, apa sih bedanya protes dengan otus itu tadi? Nah, kalau protes ini kan anggota tubuh baru, ya, atau tiruan. Kalau otis itu tadi hanya pembantu dari anggota tubuh, seperti penyangga, kursi roda, kemudian pokoknya alat bantunya atau penyangga-penyangganya. Pada terapi yang selanjutnya bisa diberikan juga terapi speech delay. Ya, apa hubungannya, Bu, terapi speech delay dengan gangguan motorik halus? Karena begini, biasanya anak dengan gangguan motorik halus itu juga mengalami speech delay. Jadi biasanya anak juga mengalami keterlambatan bicara, juga akan mengalami keterlambatan menelan,
anggota bicara atau lidah, bibir, rahang, dan tenggorokannya juga mengalami kesulitan bergerak seperti anak normal lainnya. Jadi ketika terapi bicara dilakukan, semua organ-organ bicara dan organ makan juga akan terlatih dengan sempurna. Occupational therapy, terapi yang digunakan bagi penyandang tunadaksa untuk memperoleh keterampilan yang sesuai dengan kondisi kecacatannya. Jadi ini lebih kepada keterampilan ya, misalnya dia itu bisa menjahit, bisa bermain olahraga, dan itu juga melatih keterampilan motorik halus dia ya. Motor delay atau keterlambatan pada gerakan motorik, baik itu motorik kasar ataupun motorik halus, itu harus ditangani sejak dini ayah dan bunda. Nah, bagaimana menanganinya? Jadi pertama harus membantu anak berkembang secara lebih maju dan menyenangkan. Jadi kegiatannya itu harus menyenangkan ya, melalui perkembangan dari pola-pola gerakan normal sesuai dengan tahapannya. Sebelum anak berkembang pada kebiasaan buruk yang berlanjut. Jadi yang pertama Anda harus mengenali dulu keterlambatan apa yang dialami oleh anak tersebut. Kemudian jika keterlambatan tersebut ada, maka Anda harus memberikan stimulasi yang lebih sesuai dengan stimulasi yang dianjurkan. Kemudian, jika stimulasi Anda tidak cukup membantu, stimulasi guru juga tidak cukup membantu, anak tetap tidak mengalami kemajuan, maka Anda harus menyerahkan kepada ahlinya, physical therapy, kepada ahlinya, seperti yang sudah dijelaskan di atas ya. Kemudian, lakukanlah rutinitas dengan bantuan physical therapy itu di kelas khusus ataupun di rumah. Ya, occupational therapy digunakan untuk penanganan pada motorik halus yang diintegrasikan pada saat bermain dan permainan. Nah, ini juga bisa dilakukan oleh physical therapy, tapi juga bisa dilakukan oleh ayah bunda di rumah ya. Selamat mencoba. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.